Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Maulana Lutfi dari lokal HSC dengan NIM 19130404116. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 9 yang berjudul Pembaruan Islam di Minangkabau, gelombang pertama. Untuk pendahuluan bisa dibaca oleh viewer sendiri. Saya akan langsung masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu gerakan Padri gelombang pertama. Yang kedua, gerakan Padri gelombang kedua. Yang ketiga, perang Padri. Dan yang keempat, terakhir, dampak revolusi Padri terhadap adat Minangkabau. Baik, saya akan membacakan sejarah yang pertama, yaitu gerakan Padri gelombang pertama. Gelombang pertama ini dimotori oleh tiga orang ulama Minang yang pulang dari Mekah pada tahun 1803, yaitu Haji Sumania, Haji Miskin, dan Haji Piobang. Menurut mereka, praktek agama di Minangkabau saat itu sudah berbau syirik, khurafat, dan bid'ah, serta banyak ajaran adat yang bertentangan dengan Islam. Ketiga orang haji itu berkeinginan untuk mengadakan pembaruan di Minangkabau dengan mengembalikan kehidupan masyarakat di Minangkabau sesuai Al-Quran dan Hadis. Keinginan mereka ini terinspirasi dari gerakan Wahabi yang mengadakan pembaruan di Mekah. Pembaruan yang dilakukan tiga orang itu diwarnai dengan kekerasan akibat terjadinya konflik antara kaum adat dan kaum agama. Konflik antara kaum adat dan kaum agama ini berlangsung selama 20 tahun, dari tahun 1834 sampai 1837, dan mengakibatkan campur tangan Belanda dengan alasan membantu kaum adat. Maka pecahlah peperangan antara kaum adat dan dibantu pihak Belanda dengan kaum agama yang disebut dengan Perang Padri. Kemudian kaum adat yang menyadari bahwa musuh yang sebenarnya adalah Belanda, sehingga mereka berbalik menyerang Belanda. Sampai akhirnya Belanda berhasil menduduki daerah Minangkabau. Kekalahan yang diderita oleh kaum Padri mengakibatkan terjadinya kemunduran pembaruan Islam di Minangkabau. Namun dengan kekalahan tersebut tidak menyebabkan masyarakat Minang menyerah. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya orang tua yang menyekolahkan anaknya ke negeri Mekah. Nah, selanjutnya yaitu gerakan Padri gelombang kedua. Ini merupakan perang antara masyarakat Minangkabau melawan Belanda untuk mempertahankan wilayah mereka dari Belanda. Perang ini berkorban setelah perang di Penogoro. Tahun 1832, Tuanku Nan Cadiak bergabung dengan Tuanku Imam Bonjol menyerang pos-pos Belanda di Mangapo. Belanda menerapkan taktik adu domba dengan cara mengirim pasukan pimpinan Sentot Prawirodirjo atau salah satu seorang pemimpin perang di Penogoro yang menyerah. Ternyata Sentot membantu kaum Padri melawan Belanda sehingga ia ditangkap dan diasingkan di Cianjur, Jawa Barat. Pada tahun 1833, pertempuran meletus di daerah Agam. Kaum Padri mulai mengalami kekalahan karena menyerahnya beberapa pimpinan perlawanan seperti Tuanku Nan Cadiak. Akhir tahun 1834, Belanda memutuskan pasukannya untuk menduduki daerah sekitar Bonjol dengan sasaran utama menguasai Bonjol. Belanda menutup jalan yang menghubungkan Bonjol dengan daerah lain. Pasukan Padri pantang menyerah, mempertahankan Bonjol dengan membuat parit-parit sehingga Belanda kesulitan masuk Bonjol. Maka Belanda menyerang Bonjol dengan meriam. Pada tanggal 8 Februari 1835, Tuanku Imam Bonjol bersedia mengadakan gencatan senjata dengan Belanda memaksanya menyerah. Ia bersedia dengan syarat pasukan Belanda ditarik dari Alahan Panjang. Belanda menolak sehingga kembali terjadinya pertempuran. Di bulan Agustus 1835, Tuanku Imam Bonjol bersedia berunding kembali, tetapi Belanda menolak dengan alasan kaum Padri akan menggunakan kesempatan ini untuk menyusun siasat.
Pertempuran akhirnya meletus kembali. Pada bulan Oktober 1835, Bonjol dikepung dan tembakan dilancarkan ke arah Benteng Bonjol. Akhirnya Benteng Bonjol itu pun jatuh ke tangan Belanda selama 2 tahun dan dipertahankan mati-matian oleh kaum Padri. Pada 1831, serangan kaum Padri mulai gencar, perang berkorban di Muara Palam. Dan 15 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol menyerah sehingga perlawanan rakyat Minangkabau melemah dan dianggap sudah tidak ada artinya lagi oleh pasukan Belanda. Pada 8 Februari 1835, Bonjol dikepung dan tembakan dilancarkan ke arah Benteng Bonjol. Akhirnya Benteng Bonjol tersebut jatuh ke tangan Belanda selama 2 tahun dan itu dipertahankan oleh kaum Padri. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu Perang Padri. Perang Padri atau Dijuo-Juo Parang Pidari adalah perang nan berlangsung di Sumatera Barat dan sekitar utamanya di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 sampai 1838. Perang ini merupakan peperangan nan pada mula asalnya adanya pertentangan antara masalah kaum agama dan kaum adat. Perang Padri ini bermula pada awalnya kaum agama itu ingin merubah kebiasaan dari sebuah kaum adat di Minangkabau tersebut, yaitu yang sebelumnya berjudi, sambung ayam dan lain-lainnya, dan mereka juga pecandu. Dan di sanalah masyarakat tentara Belanda menghasut kaum adat dan kaum agama. Dan di sanalah terjadinya awal mula Perang Padri ini. Hingga pada tahun 1833, perang ini dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dengan Mandailing. Dalam peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh Dek yang di Patuan Pagaruyung waktu itu Sultan Arifin Muningsyah. Kaum adat pada saat itu sudah terdesak dan meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Bantuan ini diawali dengan perjanjian antara Residen Dupuy yang diwakilkan oleh Belanda dengan Tuanku Suraso Sarato Ampe Baleh Penghulu sebagai wakil-wakil kerajaan Minangkabau. Isi perjanjian diantara lain yaitu penghulu Minangkabau menyerahkan Pagaruyung, Sungai Tarap, dan juga Suraso, serta di daerah kerajaan Minangkabau selebihnya kepada Belanda. Dan jika Belanda berjanji akan menduduki Simawang, Jo Seribu Serdadu di bawah komandan ofisir-ofisir Belanda. Selama 2 bulan di sana, Belanda mencoba membujuk kampung-kampung di sekeliling Simawang supaya dapat tunduk kepada kekuasaan kompeni. Namun penduduk Suliai tidak mau tunduk kepada Belanda, sehingga pada tanggal 28 April 1821 Sulit Air diserang oleh tentara Belanda. Namun terbaliknya Belanda justru memperkeruh keadaan, sehingga sejak tahun 1833 kaum adat kembali melawan Belanda dan bergabung dengan kaum Padri. Walaupun pada akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh Belanda, Perang Padri termasuk peperangan dengan rentang waktu yang cukup panjang, menguras harta dan mengorbankan jiwa raga. Perang ini selain meruntuhkan daulat kerajaan Pagaruyung, berdampak juga kepada menurunnya perniagaan masyarakat sekitarnya, serta mencuatkan perpindahan masyarakat dari kawasan konflik.
Yang keempat yaitu dampak revolusi dari Padri terhadap adat Minangkabau. Sejarah Perang Padri ini membuat masyarakat Minangkabau saat ini menyadari betapa pentingnya penegakan agama Islam. Yang bisa kita lihat pada masa ini terjadi pemerosatan dan penyalahgunaan adat oleh oknum-oknum niniak mama adat. Tidak tegasnya peraturan adat pada saat ini lebih miris lagi semenjak gempa bumi tahun 2009. Banyak masyarakat Minangkabau yang murtad dan berpindah agama. Hal ini tidak hanya menjadi dosa bagi orang yang murtad, akan tetapi mereka juga tidak menghargai perjuangan pendahulu mereka dalam menegakkan agama Islam di Minangkabau. Sejarah Perang Padri ini kita dapat melihat untuk menjadikan masyarakat Minangkabau sepenuhnya menjadi pemeluk agama Islam yang baik harus dibayar mahal. Bahkan setelah kejayaan Islam dalam ranah Minang Belanda, Belanda mencoba dan terus mencoba untuk merobohkannya. Tidak sepenuhnya ditaklukkan, akan tetapi setelah penaklukan ini dan ini membuat rakyat Minangkabau tetap menjadikan syariat Islam sebagai dasar mereka, membuat adat Minangkabau lebih baik dan lebih berkembang dibanding dengan sebelumnya, menjadikan Islam dasar adat mereka. Peraturan adat yang berlawanan dengan syariat Islam dihapuskan. Lahirnya kebiasaan baru seperti kasurau bagi pemuda Minang, pakaian menutup aurat bagi yang perempuan dan laki-laki, dan meninggalkan kegiatan maksiat seperti sambung ayam, judi, minuman keras, dan lainnya. Tulisan ini bisa membuat masyarakat Minang bisa yaitu membangkit batang terendam atau kembali bangkit kejayaan Islam dan kejayaan Sumatera Barat. Karena di masa lalu banyak tokoh yang mengharumkan Sumatera Barat dan Minangkabau seperti Buya Hamka, Tan Malaka, Muhammad Yamin, Rasuna Said, Adi Negoro, M. Nasir, dan masih banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam lahirnya Minangkabau ini. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok 9 yang dibacakan oleh Rio Maulana. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah janji bakti